jump in the Word? Ya, Bapak Ibu Saudara siap untuk masuk dalam firman Tuhan? Yeah, as you can see, the judulnya pagi ini is Don't Lose Your Head. Jadi judulnya adalah jangan kehilangan kepalamu. That means we're going to start in Colossians chapter 1, verse 18. Ya, kita akan mulai di Kolose 1 ayat 18. It says, and he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have supremacy. Dikatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung dan pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. This morning we must remember that Jesus is the head of this thing we call the body. Jadi kita pagi hari ini harus mengingat bahwa Yesus sendiri adalah kepala yang kita sebut adalah tubuh. That means he's not just the head of an organization, he's supposed to be the head of every member in his body. Artinya dia tidak hanya menjadi kepala dari sebuah organisasi, tetapi dia adalah jadi kepala untuk semua orang atau anggota di dalamnya. And I think the head is pretty important. Saya rasa kepala itu sangat penting, betul? Yes. I don't know if any of you ever raised chickens before, but sometimes you can cut off their head and they still bounce around for a little while. Saya nggak tahu bahwa Ibu Saudara pernah nggak memelihara ayam, tapi ayam itu pernah bisa juga dipotong kepalanya terus dia masih lompat-lompat. They can flap their wings and kick their feet, and I've even seen them run with no head. Jadi mereka bisa terus ngepakin sayapnya atau juga nendang-nendang kakinya. Ada beberapa yang pernah dilihat bisa lari. Well, that's what we look like, and the body looks like when it doesn't have a head. Dan itulah ya gimana kelihatannya diri kita waktu kita menjadi seseorang yang di dalam tubuh tapi tidak punya kepala. The main idea this morning is ministry flows when we're connected to the head. Jadi ide utama dari pagi hari ini adalah pelayanan itu mengalir waktu kita itu berhubungan dengan kepala. And we must be aware not to be just connected to the body, but to be connected to the head. Tapi kita harus sadar tentang hal ini supaya kita tidak hanya berhubungan dengan tubuhnya, tetapi kita juga harus berhubungan dengan kepala. In this community, we teach very much to serve in the community. Jadi di dalam komunitas ini kita mengajar setiap orang untuk bisa melayani orang lain di dalam komunitas. That serving his body is serving Jesus. Ya, melayani tubuh Tuhan, ya itu juga sama dengan melayani Yesus. And that we should dedicate our lives to serving Jesus and his body. Tetapi kita juga harus mendedikasikan hidup kita untuk melayani dia dan tubuhnya. But there is a danger when we are connected to the body, but not the head. Tapi ada masalah waktu kita berhubungan dengan tubuhnya tetapi tidak kepada kepala. It means we can spend more time serving Jesus than actually having fellowship with him. Tapi sehingga kita bisa punya kehidupan yang lebih sibuk untuk melayaninya tetapi tidak berhubungan dengannya. We can work hard for him while slowly becoming disconnected from him. Kita bisa kerja keras untuk dia tetapi pelan-pelan kita sebenarnya tidak lagi punya hubungan. And sometimes we like, I just need to try harder. Dan terkadang kita malah, kita harus lebih keras lagi aja. But it seems not to be the solution. Tapi kayaknya kamu juga mungkin ngerasa kalau ternyata bukan solusinya ya. Before we can perform for Jesus, we must practice first his presence. Dari sebelum kita bisa menampilkan siapa dia, kita harus melatih diri kita di dalam hadiratnya dulu. If we don't get his presence right, then we will not perform correctly. Kalau kita tidak mendapati hadiratnya dengan benar, kita tidak akan melakukannya dengan benar.
Turn with me to Luke chapter 10. Mari kita lihat di Lukas 10. I'm going to get there. Let's read verses 38 through 42. Mari kita baca di ayat 38 sampai 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work all by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed, and Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. We're all very familiar with the story of Martha and Mary. Kita sangat familiar terhadap cerita tentang Marta dan Maria ini. And this morning we will focus a little bit on Martha and her desire to serve Jesus. Dari pagi hari ini kita mau sedikit fokus terhadap Marta dan juga kerinduannya untuk melayani Yesus. You see, Martha is desiring to do a good thing. Lihat bahwa Marta itu punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang baik. She finally has Jesus in her house, and now she's going to show him how much she loves him by serving him. Pada akhirnya dia senang untuk Yesus ada di rumahnya dan dia mau menunjukkan seberapa besar kasihnya terhadap Yesus. We can see that Martha loves Jesus. Kita bisa lihat bahwa Marta mengasihi Yesus. Martha has welcomed Jesus. Bahkan Marta juga sangat menyambut Yesus. It actually it says that Martha opened her home to Jesus. Bahkan di Alkitab juga dikatakan Marta ini membuka pintunya untuk Yesus, mengajak Yesus datang. She's probably the oldest of all of the siblings. Mungkin dia yang paling sulung atau paling tua. I'm thinking Lazarus was probably the baby of the family. Dan saya berpikir Lazarus mungkin yang paling di anak-anak kecil kan di rumah itu. But Martha has a desire to serve Jesus. Tapi Marta punya kerinduan untuk melayani Yesus. And in that desire, she begins to serve. Tapi di dalam kerinduan itu akhirnya dia mulai untuk melayani. And she's starting to get a little overwhelmed with all of the work. Dan dia akhirnya sedikit kewalahan terhadap pekerjaan yang sedang dia mau lakukan. She's probably brought them some water. She's probably making some bread for them. Mungkin dia bawa air minum ke mereka dan sambil buat roti ke mereka. She's probably making some dip for the bread. She really just wants to serve Jesus with all that she has. Mungkin dia buat saus untuk dicelupin rotinya dan dia mencoba untuk melayani dengan apapun yang dia punya. But in her serving, she begins to become anxious that it's not going well. There's too much work to be done. Dan tetapi waktu dia mulai melayani atau melakukannya, mulai ada kekhawatiran kayak terlalu banyak yang harus dikerjakan. And bisa nggak selesai. And she becomes troubled in her soul. Dan dia mulai galau di dalam hatinya. And that leads to her becoming frustrated. Dan akhirnya membuat dia menjadi frustasi sedikit. Which leads her to become offended at Mary
and possibly Jesus. Dan membuat dia akhirnya tersinggung terhadap Maria dan bisa kemungkinan ketersinggungan terhadap Yesus juga. She begins to compare herself to Mary. She's probably trying to get Mary like, hey, look at me. Jadi dia mulai membandingkan dirinya kepada Maria dan mungkin dia coba untuk mendapatkan perhatian si Maria gitu. Hey, aku di sini. And Mary's just sitting at the feet of Jesus, listening to everything he's saying. Dan Maria cuma duduk aja di bawah kaki Yesus dengerin apapun yang Yesus katakan. And Martha becomes troubled in her soul to the point where she marches out there in the middle of Jesus' teaching. Dari mana Maria sangat khawatir sekali hatinya, bahkan sampai ke titik di mana dia maju di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pengajaran yang Yesus sedang lakukan. And she's like, hey, is nobody paying attention here? Nggak ada yang peduli di sini. Jesus, tell Mary to get up and come help me with all the work. Yesus katakan ke Maria biar dia bangkit, berdiri dan bantu untuk kerjaan ini. And it exposes something that Martha had not planned on. Dan akhirnya itu menunjukkan sesuatu yang Martha sendiri tidak memprediksi hal ini. She wants to serve Jesus, but she finds herself frustrated with the work. Dia mau melayani Yesus, tetapi dia akhirnya menemukan dirinya di dalam penuh frustasi bagi pekerjaan itu. Jesus is literally in her home, and yet she is not connected with him at all. Jadi Yesus benar-benar ada di rumah itu, tapi dia sama sekali tidak punya koneksi atau berhubungan dengan Yesus sama And sekali. it's showing up in her attitude as she's feeling overwhelmed at the work. Dan ini ditunjukkan dari sikap dia, di mana dia sikapnya kewalahan terhadap pekerjaannya sendiri. And it's strange because Martha is not serving the world, she's serving Jesus. Dan ini sangat aneh karena ya Marta ini bahkan tidak melayani dunia, dia sedang melayani Yesus. But serving Jesus must flow from first spending time at his feet. Tapi melayani Yesus haruslah berasal dari menghabiskan waktu di bawah kaki. Not only was she concerned about making sure everything was right, she's a little upset with Mary. Tidak hanya kekhawatiran untuk dia memastikan segala sesuatunya baik, tetapi dia juga punya kemarahan terhadap Maria. And she's a little upset with Jesus. Dan dia juga sedikit marah ke Yesus. She says, Lord, don't you care that Mary is sitting here doing nothing? Dia katakan di sini bahwa Tuhan, tidakkah engkau peduli? Di Maria itu cuma duduk nggak ngapa-ngapain. For Martha to get in this condition, can you imagine the thought processes that she has to flow through to now become angry with Mary and Jesus? Jadi untuk dia bisa sampai ke titik ini, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan satu proses pemikiran yang dia atau Marta ini sudah lewati sampai ke titik di mana dia bisa marah ke Maria dan Yesus. She's not just frustrated with Mary, she's frustrated that Jesus has not recognized that Mary's being lazy. Jadi ini dia tidak marah cuma kepada Maria, tapi dia pada Yesus karena Yesus sepertinya tidak melihat kalau Maria itu jadi malas. And Jesus replies, he says, Martha, you're worried and upset about many things. Yesus jawabannya adalah, Marta, kamu itu memusingkan terhadap banyak hal. He says, but right now, only one thing is necessary, and Mary has chosen it. Tapi dia dikatakan, untuk sekarang cuma satu hal yang sangat penting, dan Maria memilih tempat itu. There will be a time when the teaching is done, and everyone gets up and starts to serve. Ada waktu di mana waktu pengajaran itu selesai dan setiap orang akhirnya berdiri dan mulai melayani. You see, Martha missed the opportunity to sit at Jesus' feet because she wanted to demonstrate to him how much she's willing to serve him. Jadi akhirnya Marta ini kehilangan tempat untuk menerima apa yang telah Yesus ajarkan karena dia mau memastikan, menunjukkan kepada Yesus seberapa dia mengasihi Yesus. And it's not because Martha is now physically so tired she can't keep going.
Ini bukan karena juga Marta mungkin secara fisik dia sangat lelah dan nggak bisa lanjut lagi. Her problem has arisen in her soul. Dari masalahnya ini telah bangkit di dalam hatinya. Her soul has gotten to such a condition, it has prevented her from continuing to serve. Jadi jiwanya ini ke titik di mana akhirnya menghalangi dia untuk terus bisa melayani. And Martha has come to the conclusion that it's either Mary's fault or Jesus' fault. Jadi Marta ke titik di mana dia menyimpulkan ini salahnya si Maria atau Yesus. And it's Martha's fault. Dan ini sebenarnya kesalahannya si Marta. She set out to do a good thing in her own strength. Dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kekuatan dia sendiri. And now Martha has disrupted the entire house, showing everyone in the room the condition of her soul. Jadi akhirnya sekarang Marta ini benar-benar mencemari isi rumah itu karena dia menunjukkan sebenarnya kondisi jiwa hatinya seperti apa. This is a demonstration of what happens when we serve and have not spent adequate time at His feet. Ini menunjukkan pada kita bahwa apa yang akan terjadi kalau kita melayani tetapi kita tidak menghabiskan waktu yang cukup di bawah kaki Tuhan. And we can see our own weakness, so sometimes we just dig in and say, well, I'm going to try harder. Jadi terus akhirnya kita melihat kelemahan kita, terus kita coba deh aku kerja lebih keras aja deh. Mungkin kurang kerja keras. And so we spend more time preparing for teaching. Akhirnya kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyiapkan pengajaran. And we spend more time preparing to lead worship. Kita mencoba untuk menghabiskan waktu banyak untuk persiapan untuk memimpin pujian. And we spend more time preparing for our preaching. Jadi kita juga mencoba untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyiapkan khotbah. And we spend more time trying to run programs. Church programs. Kita mencoba untuk menghabiskan banyak waktu memastikan program dari gereja ini berjalan dengan baik. We spend more time, maybe I just need to help more people. Dan kita menghabiskan waktu untuk gimana mungkin aku perlu menolong lebih banyak orang lagi. And we slowly neglect the one that we're supposed to be serving. Jadi akhirnya pelan-pelan kita mengabaikan seseorang yang seharusnya kita layani. And so we lose our head when serving the body becomes our priority over His presence. Akhirnya kita menjadi orang yang kehilangan kepala waktu melayani tubuhnya itu menjadi prioritas lebih dari hadirat Tuhan sendiri. You see, Mary is not being lazy. Lihat bahwa Maria bukannya malas. Mary was a little more wise in her priorities. Lihat, Maria sedikit punya kebijaksanaan di dalam prioritasnya. I actually think Martha wanted to show Jesus how much she loved Him through serving. Jadi saya rasa Marta itu menunjukkan kepada Yesus seberapa dia mengasihi Yesus lewat dari pelayanan itu. That's why she's a little upset. He hasn't noticed how much she's serving. Itulah kenapa Marta sedikit marah karena kok kayaknya Yesus tidak menyadari seberapa luar biasanya, seberapa sibuknya dia melayani. Jesus said, Mary has chosen the good portion or the good position. Ya, dikatakan di sini bahwa Maria telah memilih tempat atau satu hal yang terbaik. He says, and I'm not going to take that away from her. Dan dikatakan juga aku nggak akan mengambil hal ini daripadanya. Because the presence of Jesus produces the correct perspective in ministry. Karena hadirat Yesus itu membantu kita untuk punya perspektif atau sudut pandang yang benar di dalam pelayanan. Can you see that Martha's perspective of what's going on is not really correct? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa sudut pandang Marta terhadap apa yang sedang terjadi di rumah itu sangat tidak benar? She's having all kind of conversation in her soul about what's going on. Jadi dia punya banyak semua percakapan di dalam jiwanya tentang apa yang terjadi.
and she's coming to all the wrong conclusions. Dan dia menyimpulkan sesuatu yang lebih banyak salahnya. Spending time with Jesus helps us have the correct perspective. Jadi menghabiskan waktu bersama Yesus membantu kita untuk punya sudut pandang yang benar. Ministry without his presence leads to exhaustion. Jadi pelayanan tanpa hadiratnya itu membawa kita kepada kehausan, kelelahan. When Martha served without sitting, her heart began to show these symptoms. Jadi waktu Marta dia melakukan pelayanannya tanpa duduk dan akhirnya dia menunjukkan tanda-tandanya atau gejalanya. Irritation, Ada iritasi, frustration, ada frustasi, comparison, ada pembanding atau perbandingan, and then self-pity. dan juga mengasihani diri sendiri. Then not really trusting that Jesus sees what's going on. Dan dia bahkan tidak mempercayai kalau Yesus sebenarnya melihat apa yang sedang terjadi. All of this from just trying to serve Jesus with her whole heart. Semua hal ini cuma dari hati yang pengen banget melayani Tuhan dengan segenap hati. And these are often symptoms that we have showing that we're becoming disconnected from the head. Dan inilah gejala yang sering kita punyai dan menunjukkan bahwa kita dalam kondisi yang tidak berhubungan lagi kepada kepala. Because serving without intimacy becomes what we call obligation. I have to. Karena melayani tanpa adanya keintiman atau kedekatan Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi kewajiban. Di mana ada perkataan, oh aku harus lakukan ini. And we say, I have to go to clean and crew. I have to go to prayer. Oh, jadinya kita ngomong harus ke tim bersih-bersih, aku harus datang ke doa. I have to go to work this week. Aku harus kerja minggu ini. And everything begins to feel like a burden. And we think, hey, Jesus, you see how much I'm suffering for you? I'm just showing you how much I love you. Akhirnya terlalu banyak untuk kita dan kita ngomong, Yesus lihat surah banyak penderitaan yang kualami untuk engkau. When we lose connection with Jesus, ministry slowly becomes a burden. Jadi waktu kita kehilangan koneksi atau hubungan kita kepada Yesus, pelan-pelan pelayanan itu jadi beban. What once just flowed out of us now feels like pressure, like we have to do it. Jadi tadinya ini sesuatu yang mengalir gitu aja dari dalam kita. Sampai ke titik di mana akhirnya kita merasa itu beban kayak harus aku lakukan. What once was a joy to do now becomes sacrificial love on our part. Yang tadinya sebuah sukacita yang kita lakukan, waktu kita ngelakuinnya itu adalah sukacita untuk kita, tapi sekarang menjadi seperti sesuatu yang harus dikorbankan. The problem Pengorbanan. is not that you're overwhelmed with too much serving. Masalahnya adalah bukan karena Bapak Ibu Saudara kewalahan terhadap semua pelayanan yang ada. The problem is we didn't spend time at his feet when it was time to spend at his feet. Nah, masalahnya adalah kita tidak menghabiskan waktu di bawah kakinya saat di mana memang itulah waktunya. See, Martha thought she was going to please Jesus by all of her doing. Lihat, Marta mengira dia akan mendapatkan perkenanan Yesus dengan semua yang dia lakukan. And she kind of winds up making a fool of herself. Tapi ternyata malah pada akhirnya dia menunjukkan kebodohan di dalam dirinya. Turn with me to Nehemiah chapter 4. Mari kita ke Nehemia 4. Yeah, where they put Nehemiah in this Bible? I know it's After Ezra, before Esther. Job.
Isaiah, Jeremiah. Oh, before Isaiah, Pak. It's before Isaiah. Before. I know it's one of the history books, so it's in the front. Is it before Job? Second Chronicles, Ezra, and Before Job All is right. Esther. Before Found it. Esther is Chapter 4. yeah. That comes right after chapter 3. Before 5. Before 5. There you go. At least in the NIV. In Nehemiah chapter 4, everyone is working hard Jadi to build the wall. di Nehemia 4 itu setiap orang kerja keras untuk bangun tembok. And at some point, the burden becomes a little too much for the workers. Jadi di satu titik akhirnya pekerjaan ini sedikit buat pekerja-pekerjanya kewalahan. Because they're working so hard, it puts them in a position to be easily discouraged. Karena mereka kerja keras banget, itu akhirnya mereka sampai di posisi di mana sangat mudah banget putus asa. I've noticed this. Sometimes the harder I work, the easier I can become discouraged. Jadi saya sadari hal ini waktu kayak semakin coba kerja keras malah semakin saya gampang putus asa. And then verse 3, let's go all the way back to 13. 11. Starting Dari in 11. ayat 11. Also, our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to their work. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. After I looked things over, I stood up and said to the nobles and the officials and the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, and your daughters, and your wives, and your homes. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang dan tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dahsyat. Berpeganglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. So the builders, they became weary. Jadi akhirnya teman-teman yang membangun ini menjadi sedikit bimbang. They were facing opposition. Mereka sedang menghadapi tekanan dari musuh. They were fighting with discouragement. Mereka sedang berlawanan dengan keputusasaan. They were struggling with fatigue. Mereka bergumul dengan kelelahan. And they were being overwhelmed with all the pressure. Dan mereka benar-benar kewalahan terhadap semua tekanan yang ada. And Nehemiah doesn't tell them, hey, just work harder, you got this. Dan Nehemia nggak cuma ngomong, hey, ayo tambah semangat aja gitu, kamu bisa pasti. He said, remember the Lord. Dan dia katakan, ingat Tuhan. It means, let me remind you to turn your eyes back to the Lord. Artinya dia ngomong bahwa biarkan aku mengingatkan engkau untuk kembali memandang Tuhan. Because when we turn our focus back to the Lord,
He settles the fears that we have. Karena waktu kita kembali memandang Tuhan, Dia mulai mengembalikan lagi apa yang Dia sudah miliki. He encourages us when we're discouraged. Dia menguatkan kita saat kita sudah kehilangan kekuatan ini. He renews our strength when we're fighting fatigue. Dia memperbarui kelelahan, memperbarui semangat kita waktu kita kelelahan. Before they continued to rebuild the wall, the command was, remember the Lord. Jadi sebelum mereka melanjutkan membangun tembok itu dikatakan bahwa ingatlah pada Tuhan. We heard Thursday night, hupomone. Kita dengar di Kamis lalu hupomone. This message is to continue in hupomone, but look to the Lord before you continue. Jadi firman Tuhan hari ini tentang hupomone. Untuk terus hupomone, tetapi harus kembali memandang Tuhan sebelum kamu melanjutkan. Because true perseverance does not come from human strength alone. Karena ketekunan yang sesungguhnya tidak lahir dari kekuatan manusia saja. And sometimes to continue, we need to look to the Lord first. Terkadang untuk melanjutkan kita perlu kembali memandang Tuhan dulu. Turn with me to the book of Revelation chapter 2. Mari kita ke Wahyu 2. If you're not sure where the book of Revelation is, it's right before the book of maps. Yang nggak tahu Wahyu di mana itu benar-benar sebelum peta ya. Listen to what the church, Jesus says to the church at Ephesus. Lihat apa yang Yesus katakan kepada jemaat Efesus atau gereja di Efesus. To the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, your hupomone, your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not. You have found them to be false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen and repent and do what you did at first. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, hupomone. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa mereka telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jesus praises the Ephesians for their hard work. Di mana Yesus sedang memuji jemaat Efesus terhadap kerja kerasnya And their perseverance. dan juga ketekunan mereka And their doctrinal purity. dan bahkan kemurnian doktrin mereka. He mentions their great endurance Dan juga disebutkan bagaimana ketahanan mereka, and how they refuse false teaching. di mana mereka menolak pengajaran-pengajaran yang salah. But then Jesus tells them, but you've lost your head. Tapi Yesus katakan kepada mereka, oh tapi kamu kehilangan kepalamu. That means the body is still functioning, but not correctly.
Artinya tubuh itu sedang terus melakukan fungsinya tetapi tidak benar. It can look like it's healthy because it's persevering. Bisa kelihatan seperti sehat karena tekun. And so they have not left ministry, Dan mereka tidak meninggalkan pelayanan. they left intimacy. Mereka meninggalkan keintiman. They were still working, they were still discerning, Mereka masih bekerja, mereka masih bahkan bisa membedakan. because they feel like they have to. Karena mereka merasa mereka harus. And their love begins to grow cold. Dan akhirnya kasih mereka menjadi dingin. The cure was not more ministry. Dan kuncinya adalah bukan melayani lebih lagi. And the cure was not to stop ministry. Dan untuk menyembuhkan ini bukan untuk berhenti dari pelayanan juga. The cure was to return to their first love. Jadi obatnya adalah untuk bisa kembali kepada kasih mula-mulanya. Jesus told them to remember and repent and do what they did at first. Yesus ingatkan kepada mereka, berhenti, bertobatlah, dan ingat apa yang telah mereka lakukan sejak semula. This is how even marriage works. Dan inilah bagaimana pernikahan itu. You first get married and you're always like, brought you something. Jadi waktu menikah terus langsung, aku punya sesuatu. Just send a text, hey, what you do? Nah, coba WhatsApp mana, lagi ngapain, apa. But then over time, we get busy Dan setelah beberapa waktu dalam pernikahan itu akhirnya kita sibuk. and we wonder, where's the love gone? Dan kita mulai bertanya-tanya, wah kemana kasih ini pergi kemana, cinta ini kemana ya? Well, Sama Rangga. the love has to be cultivated. Ya, karena tahu nggak sih cinta itu perlu diambil atau dikerjakan. You got to go back and do what you did at first to feel like you did at first. Jadi kamu harus kembali melakukan apa yang tadinya semula kamu lakukan untuk kamu bisa merasakan apa yang kau dapatkan waktu semula itu. Jesus is saying, hey, return back to me like when you first left me. Jadi Yesus katakan, kembali kepadaku seperti bagaimana waktu kau mencintai aku pada awal. I appreciate all the work you're doing, but you're running around like a chicken with no head. Jadi ya saya menghargai apa yang kau lakukan, tapi ya kamu sedang lagi nari-nari jalan-jalan kayak ayam tanpa kepala. Because you're not demonstrating the fruit of the Spirit in your work. Karena kamu bahkan tidak menunjukkan buah-buah roh di dalam pekerjaan. Ministry is good and the body is good, but it can never replace Jesus being our head. Jadi pelayanan itu baik dan tubuh Tuhan, gereja Tuhan itu juga baik, tetapi tidak pernah bisa menggantikan kepala Yesus ini. My Facebook is connected to a lot of ministry groups. Jadi di Facebook saya itu nge-connect dengan banyak pelayanan, kelompok-kelompok pelayanan. For leaders. Jadi untuk pemimpin-pemimpin gitu. And I've been seeing a lot of people posting that they were serving the church and they went through burnout and now they've quit everything and they've gone back to the basics with Jesus. Jadi saya sudah melihat beberapa hal di mana mereka melayani luar biasa, akhirnya mereka habis kekuatannya dan mereka kembali lagi meninggalkan semua itu dan kembali lagi bersama Yesus. And so they've forsaken all the work and spending time with Jesus. Dan mereka menghindari semua atau meninggalkan semua pekerjaan itu dan juga akhirnya kembali kepada Yesus. It's not an either or. Jadi ini bukan memilih mana yang lebih baik. It's a both. Ini keduanya sebenarnya. We serve a God that says, don't neglect one for the other. Jadi kita melayani Tuhan nih yang berkata bahwa jangan mengabaikan satu untuk kepentingan yang satunya. Turn with me to Matthew 23:23. Mari kita ke Matius 23:23. 23:23.
Pharisees is who Jesus is dealing with. Jadi Farisi ini yang Yesus sedang bertemu. Because they say that they tithe from their mint and everything they give to God. Karena dia ngomong, karena mereka orang Farisi ngomong dia mereka kasih perpuluhan, mereka ngomong mereka ngasih semuanya untuk Tuhan. And he says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, your mint, your dill, and your cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, faithfulness." He says, "You should have practiced the latter without neglecting the farmer." Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu yang orang-orang yang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas, manis, dan jinten kamu bayar. Tetapi yang penting adalah hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. When he's speaking to the church of Ephesus, he's not telling them, stop all your service, stop all your works. Jadi waktu Yesus berbicara kepada jemaat di Efesus, dia tidak mengatakan adalah berhenti dari semua pekerjaanmu, dari semua pelayananmu. He's telling them, just return to your first love. Dia memberitahu kepada mereka untuk cuma kembali aja kepada kasihmu yang semula. Because then what they're doing will actually benefit Jesus. Sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa memberi keuntungan bagi Yesus. We should serve. Kita harus melayani. We should work. Ya, kita harus bekerja. We should teach. Kita harus mengajar. We should help. Kita harus menolong. We should build. Dan kita harus membangun. But we must not neglect His presence. Tapi kita tidak boleh mengabaikan hadiratnya. The goal is to do all those things from spending time in His presence. Tujuannya atau goalnya adalah bisa melakukan semua hal itu dari waktu yang kita habiskan di dalam hadirat. If we sit with Him, then we can serve with Him. Kalau kita duduk sama Dia, kita bisa melayani Dia. If we continue disconnected, disaster awaits us. Jadi kalau kita terus ada di dalam ketidakhubungan ini atau tidak punya hubungan ini akan ada bencana bagi kehidupan kita. Because when people become disconnected from Jesus but remain in the body, karena waktu mereka benar terus tidak berhubungan dengan Yesus dan terus ada di dalam tubuh, they will often become easily offended. Mereka akan sering banget menjadi orang yang mudah tersinggung. They'll become frustrated with the body. Mereka menjadi orang yang sangat frustasi terhadap tubuh Tuhan. They'll become critical of those in the body. Mereka menjadi kritikus. They'll become semua orang yang di dalam tubuh. Suspicious. Mereka of those menjadi in the body. orang yang mudah banget curiga terhadap orang-orang di dalam tubuh Tuhan. They'll begin to compare themselves with others in the body. Mereka mulai membanding-bandingkan dirinya terhadap orang lain di dalam tubuh itu. Then they will begin to pull away from the body. Dan mereka mulai mundur dan melepaskan diri dari tubuh Tuhan. We have a great example of this. Turn with me to John chapter 12. Mari kita ada contoh yang luar biasa tentang hal ini. Mari kita ke Yohanes 12. Look at verse 6. Lihat ayat 6. Actually, let's start in 4. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief.
And because he cared about, and because he was in charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Ya, kita dari ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang yang diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah orang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Now, Judas is not mentioned much until the end of Jesus' ministry. Ya, Yudas memang tidak banyak disebutkan sampai pada akhir dari pelayanan Yesus. But he's been there since the beginning. Tapi dia sudah di situ semenjak awal pelayanan itu sebenarnya. Since Jesus called his first disciples, Judas was among the 12. Semenjak Yesus memanggil 12 murid, Yudas sudah di antara dari 12 itu. He saw all the miracles Jesus did. Dia melihat semua mujizat yang Yesus lakukan. He heard every teaching that Jesus taught. Dia mendengar semua pengajaran yang Yesus katakan. And one day, he gets offended with Jesus. Dan di satu titik, di satu hari dia tersinggung terhadap Yesus. And there's a lot going on in Judas's heart. Jadi banyak memang yang terjadi di dalam hatinya Yudas. You see, he's kind of thinking about himself. But he says, hey, why didn't we sell this perfume for the poor? Jadi dia mungkin kayak mikir dirinya sendiri, tapi dia ngomong, oh, gimana kalau kita jual ini parfumnya untuk orang-orang miskin? And the writer has a little view into Judas's heart. Jadi tetapi penulis ini punya sedikit pandangan terhadap hati Yudas pada waktu itu. He said, Judas didn't say this because he's extremely compassionate. He's actually selfish. Jadi dia terus akhirnya penulis katakan, oh, Yudas melakukan ini bukan karena dia benar-benar peduli, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Showing us he's become detached from the head. Ini menunjukkan kepada kita kalau dia tidak lagi menempel ke kepala. And Jesus openly rebukes Judas. Dan Yesus secara terbuka menegur Yudas. He says, leave her alone. Katakan, biarkan dia. What she has done is a beautiful thing, and we're going to make sure that every time the gospel's preached, people hear this story. Jadi yang dia lakukan ini hal yang luar biasa. Kita mau pastikan setiap kali Injil dikatakan, orang-orang akan mendengar tentang cerita ini. And Judas in his offense begins to think, I'm going to betray Jesus now. Jadi akhirnya di dalam ketersinggungan Yudas berpikir, aku akan mengkhianati Yesus. I got to do what's best for me, so I'm going to go talk to the chief priest and the Pharisee. Aku akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk aku. Aku mau coba ngobrol deh sama pemimpin itu. There are some people who teach that Judas didn't know what he was doing. The scripture says betray more than 10 times. Jadi walaupun orang kadang mengatakan kalau Yudas nggak tahu apa yang dia lakukan, nggak, Alkitab ngomongin pengkhianatan lebih dari 10 kali. He heard all that Jesus said, and yet he says, I'm out of here. Jadi ya dia telah mendengar semua yang Yesus katakan dan dia sudah di dalam hati berpikir, oh ya, aku akan keluar dari hal ini. You ever wonder how people can hear the prophecy after prophecy and come to the conclusion, I'm out of here. Jadi pernah Bapak Ibu Saudara lihat bahwa dia melihat nubuatan, mendengar nubuatan dan akhirnya udah keluar. It's a result from being disconnected from the head and trying to remain in the body. Ini adalah hasil dari mereka yang sebenarnya sudah tidak berhubungan dengan kepala tapi mencoba untuk bertahan di dalam tubuh. Eventually you'll turn on the body if you're not connected to the head. Jadi di satu titik kamu akan mengkhianati tubuh itu sendiri karena kamu enggak sama sekali berhubungan sama kepala. You see, Judas spoke in a spiritual language, but his heart
was no longer pure towards Jesus. Lihat Yudas ini coba ngomong pakai bahasa rohani gitu, tapi sebenarnya hatinya nggak lagi berhubungan sama Yesus. He sounded concerned about ministry, Dia terdengar kayak orang yang sangat peduli terhadap pelayanan. and Jesus saw what was going on Tapi Yesus lihat apa yang sedang terjadi sebenarnya. and openly rebuked Judas. Dan secara terbuka dia menegur Yudas. Was it because Jesus didn't pull Judas close enough to him? Apakah karena Yesus tidak mengajak Yudas lebih dekat kepada dia? Would Judas have benefited from hearing more teaching? Apa yang Yudas sudah dapat dari mendengar lebih banyak lagi pengajaran? Apa yang Yudas akan dapat kalau dia dengar lebih banyak pengajaran? You see, towards the end of the ministry, Jesus is going down a direction and Judas is not on board with it. Jadi waktu pada masa hampir akhir pelayanan Yesus, Yesus mulai kepada penyelesaian pekerjaannya dan Yudas tidak mau pada akhirnya. Nggak mau kembali, nggak mau bergabung. He's showing that he probably hasn't been connected to Jesus for a while. Jadi dia menunjukkan, keadaan Yudas menunjukkan dia sebenarnya sudah tidak berhubungan dengan Yesus untuk sementara waktu. This fulfills the John teaching, John 15:4 and 5. He says, "Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me." Ini seperti apa, menggenapi seperti apa yang dikatakan melalui Yohanes Akula. Siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam kamu dan tinggal di dalam kamu, kau akan menghasilkan buah. You see, a branch doesn't produce fruit by effort alone. Jadi si ranting ini tidak menghasilkan buah hanya dengan usahanya sendiri saja. If it's not connected to the vine, it cannot produce fruit. Kalau tidak berhubungan kepada ke pokoknya, dia nggak bisa menghasilkan buah. It doesn't say that you won't be able to produce as much fruit. It says you will produce nothing. Tidak dikatakan kamu nggak akan punya berbuah banyak. Jadi dikatakan kalau kamu tidak akan berbuah apa-apa. So the secret of having a fruitful ministry is abiding in the vine. Jadi kunci atau rahasia untuk punya pelayanan yang berbuah banyak adalah terus nempel dengan intinya atau pokoknya. And you remember we said Jesus is not just one or the other. He's a both kind of God. Jadi ingat bahwa Yesus nggak salah satu aja. Dia adalah Tuhan yang keduanya dilakukan. Because he says, hey, if you abide in me and you don't produce fruit, my Father will cut you off. Dan dikatakan kalau kamu tidak ada di dalam aku dan engkau nggak menghasilkan buah, Bapakku akan datang dan potong. You can say you're abiding all you want, but if you don't produce fruit, you're actually not abiding in the vine. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ngomong sebanyak mungkin untuk ngomong aku di dalam Tuhan, tapi kalau kamu nggak menghasilkan buah, ya kamu sebenarnya tidak berhubungan dengan pokok anggur itu. So 2 signs that show you're disconnected. Jadi 2 tanda yang menunjukkan untuk kamu tidak berhubungan lagi. You say you abide in him, yet you have no fruit. Jadi mungkin kamu ngomong kamu di dalam dia, tapi ya tidak ada buah. Or you're serving him like a dead branch trying to produce fruit. Atau kamu melayani dia seperti batang atau ranting yang mati, mencoba dengan dirimu sendiri untuk menghasilkan buah. And you think you just need to try harder. Dan kamu berpikir, aku harus lebih kerja keras saja. The conclusion to this message is, don't lose your head. Jadi kesimpulan dari khotbah hari ini adalah jangan kehilangan kepalamu. You must be part of the body and connected to the head. Kamu harus menjadi bagian dari tubuh dan berhubungan dengan kepala. Because the head is connected to his body, and so if you're not connected to the body, you can't be connected to the head.
Jadi ya karena kepalanya itu berhubungan sama tubuh. Nah kalau kamu nggak pernah berhubungan sama tubuh, kamu nggak bisa berhubungan sama kepala. Yes, we must love the body. We, Ya, mu- we must love the body. We must serve the body. And we must care for his body. Ya kita harus mengasihi tubuhnya, kita harus melayani tubuh Tuhan, dan kita harus juga peduli terhadap tubuh Tuhan. But to do it correctly, we must remain connected to the head. Tapi untuk kita bisa melakukannya dengan benar, kita harus terus berhubungan kepada kepala. We must first abide to produce fruit. Kita harus terus tinggal di dalamnya untuk menghasilkan buah. The body needs us to serve, and so there's more of a need for us to abide in him. Jadi ya tubuh Tuhan masih banyak kebutuhan untuk bisa dilayani atau punya banyak kebutuhan untuk melayani di dalam tubuh. Dan itu membuat kita berarti kita harus semakin juga berhubungan sama Tuhan. So if you feel a little worn out, Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa kelelahan, you need to spend a little more time in his presence. kamu harus menghabiskan lebih lagi waktu di dalam hadiratnya. All Martha had to do was say, you know what? Let me just go sit down for a while. Mungkin yang Marta harus lakukan sebenarnya cuma, tahu gak sih, kayaknya aku mau duduk dulu deh. The problem is that she listened to her own thoughts and made all the wrong decisions. Masalahnya adalah dia mendengarkan semua pikirannya dia sendiri dan membuat semua keputusan yang salah. That's the danger of not being connected to the head. You make all the wrong decisions. Jadi itu masalahnya untuk tidak berhubungan dengan kepala. Kamu akan membuat banyak keputusan yang salah. That's why you need a brother that says, hey, why don't you sit for a little while? Oke, kamu butuh saudaramu untuk ngomong, hey, gimana kalau kamu duduk aja wes. And then who's going to do all this? Terus nanti siapa yang melakukan ini? Yeah, you need to sit down. Ya, nah kamu butuh duduk. Jesus is big enough to take care Ya, of all the work. Tuhan sangatlah berkuasa untuk bisa memastikan semua pekerjaan yang baik. He's not so dependent on you that he can't raise somebody else up. Jadi Tuhan tidak sangat-sangat bergantung banget kepada dirimu sampai akhirnya Tuhan tidak bisa pakai orang lain untuk beresin. See, Mary understood that. I could sit at his feet and still get all the work done. Jadi Maria sangat-sangat mengerti hal ini dan dia tahu, ya aku bisa nyantai di bawah kaki Tuhan dan nanti aku akan beresin semua. So we're going to return back to his presence. Jadi kita akan kembali kepada hadiratnya, amin. And we're going to remember that the Lord's Supper is actually about the Lord. Jadi kita akan mengingat bahwa perjamuan Tuhan ini sebenarnya tentang Tuhan. So we can go ahead and get Sunday school in here because we're going to take the Lord's Supper as a representation of returning back to his presence. Jadi kita bisa panggil teman-teman dari sekolah minggu dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini sebagai bentuk bahwa kita mau kembali lagi kepada hadirat Tuhan. Wow. That it's God's plan to have a body. Jadi kita harus ingat pagi hari ini bahwa adalah tujuan Tuhan untuk memiliki tubuh. That means he called us to be part of something bigger than just us. Artinya dia memanggil kita untuk menjadi mengambil bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. And for that to grow correctly and bring him glory, every member needs to be connected. Dan untuk hal itu bisa membawa buah dan membawa kemuliaan bagi dia, semua orang harus punya hubungan atau berhubung. Connected to one another and connected to him. Jadi berhubungan dengan satu sama yang lain, tapi juga berhubungan sama dia.
Because being connected to one another and not Him is not going to produce good fruit. Karena berhubungan sama dengan kepada orang lain tanpa berhubungan dengan dia itu tidak akan menghasilkan buah yang baik. And being connected to Him, thinking you don't need the body, makes me think you're really not connected to Him to begin with. Sorry, just- repeat again. That's it. It's also not good to say we're connected in Him and not be part of His body. Jadi sangat buruk juga untuk ngomong bahwa aku berhubungan sama Tuhan, tapi kamu tidak berhubungan sama tubuhnya, juga nggak baik. The Lord will call us out as being liars. We're not really in Him. Jadi Tuhan akan menegur kita sebagai seorang yang berbohong karena kita sebenarnya tidak ada di dalamnya. So our goal this morning is to return to our first love. Jadi tujuan kita pagi hari ini untuk kembali kepada kasih kita yang semula. To prioritize some of our schedule for Him. Jadi untuk memprioritaskan beberapa jadwal kita untuk Dia. To prioritize actually just sitting at His feet for a while. Untuk mengutamakan duduk aja di kakinya dia untuk beberapa saat. You see, it didn't say that Mary was praying more. It didn't say that Mary was reading more. She's just sitting at His feet. Jadi dikatakan tidak Maria itu doa lebih banyak lagi atau membaca lebih banyak lagi. Dia dikatakan hanya duduk pada kaki Tuhan. Oh, trust me, there's people who pray 5 times a day and they're no closer to the Lord. Ya percayalah ada orang yang berdoa 5 kali sehari. Mereka tidak lebih dekat dari Tuhan, pada Tuhan juga. Just take some time, sit and say, I'm here, Lord. Speak. Dan habisin waktu cuma kayak duduk dan Tuhan aku di sini berbicara. Remind me I'm part of your body. Jadi ingatkan aku bahwa aku adalah bagian dari tubuhmu. Help me to do my part with the right perspective. Jadi tunjukkan untuk aku melakukan bagianku dengan sudut pandang yang benar. Help me to love one another like I say I love you. Jadi bantu aku untuk mengasihi orang lain seperti aku katakan aku mengasihi engkau.